Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Auladi Miftahul Rizki dengan NIM 462 akan menjelaskan tentang apa itu mad far'i. Mad far'i itu adalah secara bahasa berarti panjang dan far'i yang berarti cabang. Jika menurut istilah mad far'i ini adalah hukum bacaan panjang yang disebabkan oleh hamzah, sukun, tasydid, dan waqaf. Jadi macam-macamnya seperti empat tadi yang telah saya sebutkan, yaitu ada yang karena hamzah, karena sukun, karena tasydid, dan karena waqaf. Yang pertama, yang karena hamzah terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama itu mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil ini apa? Mad wajib mutasil ini adalah hukum bacaan di mana jika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kalimat. Contohnya pada surat Al-Imran ayat 198, ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Jadi pada lam tersebut terdapat sebuah mad tabi'i, hukum bacaan mad tabi'i yang bertemu dengan sebuah hamzah yang tepat pada di bawahnya itu. Ini ulaikanya ini lamnya dibaca, mad tabi'inya dibaca selama 5 harokat atau 5 ketukan. Lalu selanjutnya yaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini adalah hukum bacaan di mana jika ada mad tabi'i bertemu dengan sebuah hamzah di lain kalimat. Contohnya pada surat Al-Imran ayat 193, Rabbana innana sami'na munad. Jadi di sini tuh ada sebuah nun. Ini nunnya ini berhukum tabi'i bertemu dengan sebuah hamzah atau alif yang berada pada lain kalimat. Dibacanya itu 5 harokat atau 2 harokat. Setelah itu terdapat mad silah tawilah. Mad silah tawilah ini adalah jika sebuah jika terdapat hak dhamir yang berhukum tabi'i bertemu dengan hamzah. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 36, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Jadi di sini ada hak dhamir atau hak pengganti subjek atau objek yang terdapat yang di depannya ada sebuah alif atau hamzah. Dibacanya 5 harokat atau 2 harokat. Setelah itu ada mad badal. Mad badal ini terjadi apabila hamzah bertemu dengan mad. Mad tersebut itu berasal dari hamzah sukun atau mad hamzah sukun atau hamzah mati. Kemudian huruf hamzah itu digantikan menjadi alif, waw atau ya. Yang panjangnya itu mad badal itu ya ini ada 2 harokat. Jadi ini nanti hurufnya itu dirubah menjadi hukum bacaan yang seperti mad tabi'i. Seperti surat Ad-Duha ayat 4, walal akhiratu khairul laka minal ula. Di sini pada bagian ula itu ada sebuah alif dengan doma yang bertemu dengan waw sukun. Di situ sebenarnya adalah waw dengan hamzah sukun, tapi dirubah menjadi waw saja yang disukun, seperti itu. Lalu ada mad lain. Pada mad fari karena sukun ada mad lain. Mad lain ini apabila suatu bacaan yang pada awal kalimat itu adalah fathah yang bertemu dengan ya mati atau waw mati. Contohnya pada surat Al-Maidah ayat 33, au yusallamu au tuqatta'a aydihim. Di sini terdapat tiga mad lain, yaitu ada yang au pertama, au kedua, dan aydihim. Yang ai itu cara bacanya ini dibaca secara halus dan tidak dibaca panjang, jadi seperti biasa saja. Lalu ada mad lazim mukhafaf ilmi. Mad lazim mukhafaf ilmi ini apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat sukun yang tidak berada pada akhir kalimat.
dan dibacanya itu selama 6 harokat. Contohnya pada surat Yunus ayat 51, Asumma idza ma waqa'a amantum bih la ana wa qad kuntum bih. Jadi di sini ada alif yang berhukum tabi'i bertemu dengan lam yang disukun. Alifnya ini dibaca selama 6 harokat, lalu langsung masuk ke dalam lamnya. Lalu ada mab tamkin. Mab tamkin ini apabila harokat kasroh bertemu dengan ya yang ada harokat kasroh bertemu dengan ya yang berharokat fathah, domah atau kasroh, lalu ada ada domah yang bertemu dengan waw yang berharokat fathah, domah atau kasroh. Nanti yang berharokat yang sebelum ya dan waw itu akan dibaca panjang satu alif. Contohnya pada surat Yusuf ayat 101. Anta waliyyi fit dunya wal akhirah. Jadi di sini ada lam yang berharokat kasroh bertemu dengan ya yang berharokat kasroh. Di sini tuh dibaca satu alif, disingkat dalam Al-Qur'annya yaitu dengan diberi tanda tasydid. Begitu. Tapi tetap dibacanya satu alif. Jadi wali bukan wali gitu, bukan. Lalu ada mad far'i karena tasydid. Yang pertama ada mad lazim mustaqol kilmi. Hukum ini apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kalimat, dibacanya panjang 6 harokat. Contohnya itu kul atuhajjunana fillah. Jadi ada huruf ha yang berhukum tabi'i bertemu dengan jim yang bertasydid. Haknya ini dibaca panjang, lalu langsung masuk dengan ditekankan masuknya haju gitu, dan panjangnya tetap 6 harokat. Lalu ada mad lazim mustaqol harfi. Mad lazim mustaqol harfi ini apabila 8 dari huruf hijaiyah ini yang berada di lebih awal surat. Contohnya pada alif lam mim shad, atau juga alif lam ro, atau juga bisa kaf ha ya ain shad. Jadi 8 huruf tersebut itu mad lazim mustaqol harfi ini biasanya terjadi pada saat awal-awal surat. Lalu ada mad lazim musyabba. Mad lazim musyabba ini seperti hukum mad lazim mustaqol harfi, tapi tidak ada hukum idghamnya seperti yang sebelumnya. Itu ada alif lam mim, itu ada di antara lam sama mim itu ada sebuah idgham mimi, tapi dalam mad lazim musyabba ini semua hukumnya di sini itu tidak ada hukum idghamnya seperti itu. Seperti halnya ini yasin atau juga qaf, nun, seperti itu. Lalu ada mad farqi. Mad farqi ini adalah mad badal yang bertemu dengan huruf yang bertasydid. Contohnya pada surat Yunus ayat 59. Qul Allahu adina lakum. Di sini ada alif yang mad badal yang bertemu dengan huruf tasydid yang pada kata Allah ini. Lalu ada mad arid li sukun. Mad arid li sukun ini adalah mad tabi'i atau mad lain yang diwakofkan. Lalu ini tuh dibaca selama boleh 1 alif, 2 alif atau 3 alif. Contohnya wala akbaru illa fi kitabim mubin. Di sini ada pada kata mubin ini ada sebuah mad tabi'i di mana ba kasroh bertemu dengan ya mati, dan
dimatikan dan diakhiri dengan nun yang dimatikan. Jadi mubin itu binnya itu di apa namanya itu dipanjangkan selama 1 alif, 2 alif atau 3 alif. Lalu yang terakhir ada mat iwat. Mat iwat ini apabila ada huruf fathah ten yang diwakafkan. Jadi nanti tanwinnya itu tidak akan berbunyi, malah diganti menjadi seperti matobi. Contohnya waja'altum minhu haraman wa halala. Pada akhir itu terdapat lam alif yang di fathahtain, tapi dibacanya itu tidak lan gitu, tidak, tapi malahan menjadi seperti matobi yang fathah yang dipanjangkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.